Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya Saiful Basroni dari SD Muhammadiyah Muara Jawa. Saya Iwan Kurniawan dari SMK Negeri 1 Sanga-Sanga. Saya Beri Gunari dari SMP Negeri 3 Anggana. Izinkan kami mendemonstrasikan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, Pak Iwan, Iya. apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, kita hari ini akan melaksanakan supervisi akademik tentang penerapan prinsip coaching. Kemudian sebelum kita masuk ke sesi tersebut, saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Yaitu yang pertama, coaching itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Kemudian yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Iwan. Siap. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Iwan kembangkan? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaan yang diberikan. Yang ingin saya kembangkan, insya Allah ada dua Pak dari prinsip coaching itu sendiri. Yang pertama adalah mendengarkan secara utuh, dan yang kedua adalah bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Jadi ada dua Pak yang Iya. mau dikembangkan, yaitu mendengarkan dengan baik secara utuh. Iya. Kemudian yang kedua ada mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang dua itu tadi Pak, yang mendengarkan secara utuh itu sama yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi keduanya Iya, ya. keduanya. Pertanyaan berikutnya yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Iwan inginkan seperti apa? Indikatornya adalah apabila coaching yang saya lakukan itu sangat bermanfaat bagi coaching saya untuk menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Jadi itu indikator yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Beri. Pak Beri lagi nih. Apa kabar Pak Beri hari ini Pak Beri? Pak Beri. Terima kasih nih saya dikunjungi nih Pak Beri ya. Kira-kira ini tujuan Pak Beri kesini ya? Masalah Jadi itu ada di siswa, karena siswa saya ini dari kelas 7 ya, di kelas 8 itu masih ada yang bisa baca. Jadi kira-kira Pak Beri untuk mengatasi hal tersebut akan direncanakan Pak Beri? Rencana yang akan itu yaitu memberikan jam pelajaran ke pelaku usaha dari belajar kelas membaca sekarang. Kira-kira
seberapa yakin nih Pak Beri dengan rencana Pak Beri itu akan berhasil? Lebih yakin sih, saya yakin sekali berhasil, tapi tetap sampai saat ini hal itu saya jalankan akan beberapa ini sampai betul terlihat bahwa dia ini juga lancar dari dia. Kira-kira ada tidak Pak Beri aset-aset yang akan Bapak gunakan untuk mendukung rencana Bapak? Seperti buku bacaan kah, buku tulis kah yang Pak Beri gunakan untuk menolong Pak Beri dalam menegakkan rencana Bapak? Itu untuk juga video ya, cara anak dia membaca ya. Dan saya lihat bahwa di video-video itu siswa ini tertarik ini terhadap tontonan itu, karena dia cepat menangkap Yang benar Pak Beri, karena anak-anak itu biasanya belajar dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Jadi berarti Pak Beri yakin ya dengan Ya. video ini betul-betul bisa membantu rencana Pak Beri. Kira-kira ada nggak Pak Beri memperkirakan akan terjadi hambatan kah mungkin pada saat pengumpulan video bacaan kah, atau pada saat penerapan nanti program tambahan ini, jam tambahan? Hambatan itu ya sampai dalam pelaksanaan pelajaran tambahan ini siswa ini kadang-kadang dia tidak hadir di les itu dan Jadi hambatannya lebih ke diri siswanya yang Mbak Beri yang tidak hadir. Kira-kira itu faktor penyebabnya mereka tidak hadir apa sih? itu biasanya kenapa mereka itu tidak hadir, kadang pulang walaupun kita sudah terjadwal. Ya baik Pak Iwan, tadi kita sudah melewati tahapan praobservasi, kemudian observasi, dan dari hasil observasi tadi ada beberapa catatan yang terlihat dan terdengar pada saat Pak Iwan melakukan coaching. Kemudian dari hal yang saya amati itu tadi yang ingin dikembangkan dari kompetensinya yaitu mendengarkan dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu tadi sudah dilakukan dengan baik, dan dari sesi coaching yang dilakukan tadi juga sudah menunjukkan bahwa prinsip coaching itu sudah sangat baik, menerapkan kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan alur tirta pun juga sudah terlihat di dalam sesi coaching yang berlangsung. Nah baik, kemudian saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching. Yang pertanyaan pertama yaitu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan apa? Seperti yang sudah saya ungkapkan pada saat observasi itu kan ada dua hal itu, mendengarkan secara utuh apa-apa saja yang disampaikan oleh coach saya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot guna menggali potensi dari coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Dan saya rasa tadi coach saya
sudah menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Jadi di sini menunjukkan bahwa indikator yang sudah ditetapkan sudah tercapai. Iya, baik. Jadi dari catatan saya dari hasil observasi tadi bahwa dari area yang ingin Bapak kembangkan yaitu mendengarkan dengan sadar secara penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, itu sudah sangat baik, sudah dilakukan. Dan kemudian untuk terakhir saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang barusan dilakukan. Baik Pak, untuk selanjutnya saya ingin lebih lagi Bapak untuk mengembangkan, memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak, karena melalui pertanyaan-pertanyaan inilah kita ini bisa menggali apa-apa yang ada pada diri coach kita, pada potensi yang ada pada diri coach kita. Jadi sedemikian rupa kalau bisa pertanyaan nanti yang saya berikan itu memang langsung mengena, langsung dapat menggali potensi yang ada pada diri coach, sehingga juga coach juga merasa terbantu atas pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Insya Allah itu Pak yang pengen saya tingkatkan lagi ke depannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dalam sesi berikutnya dan yang mudah-mudahan membawa manfaat yang lebih baik lagi ke depannya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak Iwan sudah datang ke ruangan saya. Ini kira-kira yang dibicarakan. Ini Pak, saya punya sedikit kendala atau masalah pada saat pengajaran Bapak. Jadi pada saat pengajaran itu siswa saya terlihat sering main-main Pak. Jadi jarang memperhatikan penjelasan dari saya nih Pak. Itu yang terjadi di kelas tuh. Jadi siswanya sering main-main Pak Iwan ya. Iya Pak. Kira-kira yang menyebabkan siswanya sering main-main itu apa? Iya Pak. Sebelum saya kesini saya sudah pernah mencoba siswa yang sering main itu, mencoba memanggil dia. Kemudian saya tanya Pak. Ternyata pada saat saya tanya, siswa tersebut bilang bahwa materi ajar yang saya ajarkan ini kurang menarik Pak. Itu masalahnya. Kemudian hambatan yang terjadi Pak itu sebenarnya ada nggak? Hambatan sendiri ada Bapak. Kalau dari dirinya saya sendiri sih memang saya beberapa bulan ini merasa bahwa kemampuan mengajar saya ini sudah menurun Pak, karena adanya beberapa tugas sampingan, tugas tambahan yang saya kerjakan di sekolah. Jadi sepertinya saya itu sedikit lebih mengutamakan tugas tambahan saya Bapak, ya ketimbang untuk mengajar. Jadi saya mengajar itu hanya masuk ke kelas saja Pak, kadang cuma bawa absen doang. Kemudian ada lagi nggak kira-kira selain itu? Saya juga ini Pak sih, kadang terlambat Pak, kadang 5 menit sudah berjalan baru saya masuk. Kemudian karena ada panggilan-panggilan itu untuk pelatihan Pak, jadi saya ya mungkin ada sih beberapa kelas, khusus kelas-kelas tertentu yang kadang itu saya masuk dalam sebulan hanya 1 kali Pak. Ya karena itu tadi tugas tambahan saya Bapak. Kemudian langkah apa yang Bapak Iwan lakukan untuk memperbaiki itu semua? Kalau untuk yang membelajar materi ajar yang kurang menarik, mungkin saya akan coba untuk lebih banyak membaca Pak, kemudian lebih banyak menonton,
YouTube, terutama bagaimana menciptakan materi ajar yang menarik minat siswa untuk belajar. Kemudian terkait tugas tambahan saya, mungkin nanti saya akan menambah satu rekan Pak untuk membantu saya. Soalnya kalau saya sendirian kayaknya kurang mampu, jadi nanti akhirnya anak-anak didik saya akan terlupakan lah Bapak. Jadi sementara sih opsi itu Pak yang saya miliki Pak. Tapi dengan melibatkan pihak-pihak itu, Iya Bapak, benar sekali. kira-kira siapa aja yang bisa dilibatkan untuk membantu Untuk yang materi ajar mungkin saya akan koordinasi dengan teman-teman MGMP saya Bapak, kemudian dengan guru-guru bahasa Inggris juga yang ada di sekolahan. Mungkin mereka banyak memiliki saran dan ide yang bisa diberikan kepada saya. Untuk tugas tambahan itu nanti saya akan libatkan staf administrasi Pak untuk membantu saya. Kemudian untuk rencana terdekat yang Bapak ingin ambil, Yang menjadi prioritas saya akan ini Pak, lebih ke membuat materi ajar yang menarik. Kalau yang ini, yang apa tadi, yang melibatkan teman-teman dari untuk membantu tugas saya itu mungkin masih bisa ya sambil jalan Pak. Tapi yang jadi prioritas saya itu tadi, yang menciptakan materi ajar yang menarik bagi siswa saya. Dan insya Allah mulai dari tahun ajaran baru ini Pak, saya akan melaksanakan rencana saya. tapi waktunya mulai kajian itu Pak ya. Iya Pak. Kemudian untuk tindak lanjutnya nanti seperti apa? Tindak lanjutnya itu untuk di dalam kelas saya akan mengajak teman Pak, paling tidak satu orang untuk melihat saya mengajar seperti apa. Jadi nanti mereka yang akan menilai bagaimana nih materi ajar saya sudah bisa menarik minat siswa untuk fokus mendengarkan penjelasan saya, mengikuti pembelajaran saya atau tidak. Jadi itu nanti yang sedang akan melakukan. Kemudian untuk indikator pencapaiannya seperti apa yang Bapak rencanakan? Kalau untuk indikatornya itu tadi Pak, dari penilaian teman itu tadi. Kalau bilangnya teman, oh ini sudah oke nih, materinya sudah bisa menarik fokus dan minatnya siswa untuk memperhatikan pembelajaran saya, nah itu insya Allah saya sudah melakukan bahwa oh ini sudah berhasil gitu. Kemudian untuk ini mungkin pertanyaan terakhir, komitmen dari Pak Iwan sendiri untuk mencapai tujuan dari memberikan solusi dari Iya, saya betul-betul berkomitmen nih Pak untuk menerapkan sudah rencana-rencana yang saya akan mulai pada tahun ajaran baru ini dengan melibatkan berbagai pihak, teman dan PU. Dan saya berpikir bahwa anak-anak saya atau siswa-siswa saya adalah hal yang paling berharga bagi saya, dan saya akan mengerahkan segala usaha saya untuk mengatasi masalah ini Bapak, masalah saya yang kurang bisa menciptakan materi ajar yang kurang menarik ini Pak. Itu yang saya akan lakukan. Dan komitmen saya untuk melakukan ini, saya akan berkomitmen secara utuh mungkin ya Pak ya bahasanya ya Pak, saya tidak tahu bagaimana menyebutkannya. Pokoknya saya gitu lah, mulai dari semester ini pokoknya harus gaspol. kira-kira masih ada lagi Pak Iwan masih masih ada permasalahan yang belum sudah menemukan solusi dari percakapan tadi? Iya sepertinya sudah nih Pak, sudah saya temukan solusinya nih Pak. Jadi nanti insya Allah saya akan laksanakan. Terima kasih sekali nih Pak, Bapak sudah mau mendengarkan saya. Dan akhirnya alhamdulillah nih ternyata solusi itu ada Pak. Dan insya Allah saya akan segera terapkan solusi saya itu ya tadi, dengan mencoba membaca, menonton video yang terkait bagaimana membuat materi ajar yang menarik, kemudian nanti mengajak teman untuk masuk ke kelas untuk melihat dan menilai saya, kemudian tugas tambahan saya akan memberdayakan staf tata usaha.
tapi akhirnya menemukan solusi dari masalahnya. Iya, iya, terima kasih. Ya, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Sekul. Ya, Pak Sekul. Kira-kira apa nih? Iya, ini Pak, saya itu di sekolah merasa ada sedikit permasalahan dengan guru yang di sekolah kami itu ada gap antara A dengan B, jadi ada terjadi circle di situ. Jadi untuk sikap tadi kalau Ya, yang pertama saya sudah mediasi. Jadi untuk rencananya nih Pak, apa yang selanjutnya ini akan Pak Sekul akan kembali Waktu itu tadi rencana ke depan saya akan memanggil motivator atau psikolog dari tentang psikologis seseorang itu, lalu psikologis dari seorang pemuda itu juga harus kita jaga supaya mereka memberikan pendidikan pada kita juga harus stabil. jadi rencana ke depannya ini Pak Sekul apa yang nanti akan Pak Sekul lakukan dan itu tidak kami setelah Pak Sekul tetap seperti itu. Tentunya saya membuat komitmen itu pada sebagai guru itu sudah harus bekerja secara profesional. Kemudian kita juga sebagai manusia itu tentunya kan tidak harus memahami karakter dari rekan-rekan kita. Jadi sedikit banyaknya kita mampu menerima ketika ada teman kita yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita, jadi kita tidak egois, lebih menanamkan kompetensi sosial emosional pada pendidik di sekolah. Membuat guru-guru di sekolah tersebut Ya, makanya memang ini terjadi junior senior generasi terjadi di sekolah kami. Saya itu harapannya ke depan juga itu tidak menghilangkan itu. Kenapa kok itu bukan berarti kita yang muda ini tidak menghormati yang tua, tetapi secara profesionalitas kedinasan itu
kita supaya lebih nyaman dalam bekerja. Jadi kita sama-sama bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing dan tidak membedakan antara junior dan senior. Jadi berjalan beriringan. Selanjutnya untuk rencana depannya ini apa lagi Rencana ke depan itu saya akan melakukan penjaringan dahulu. Saya akan angkat adanya akan mobilitas dari komitmen awal untuk diri bergabung di sekolah ini. Itu sudah tahu dan selain itu kita juga membuat SOP di bagaimana tugas pokok dan fungsinya apa ini mereka sudah paham. Kemudian mereka dengan adanya SOP dan pakaian mobilitas itu mereka bisa menjalankan tugas dan fungsi. jadi apakah ada jangka waktu tertentu Ya, nanti ketika kami memerlukan tenaga pengajar yang baru, itu nanti akan langsung saya terapkan di situ. kira-kira siapa pihak-pihak yang nanti siapa melibatkan dalam proses Yang saya libatkan di situ tentunya ada majelis, ada majelis sekolahnya, kemudian ada pimpinan guru, kemudian juga pengawas sekolah dan orang tua. selanjutnya apakah ini sudah menurunkan komitmen sektor dan tentunya karyawan guru di sekolah ini menjadi satu kesatuan Itu juga menjadi komitmen saya karena kita sebagai apa yang memberikan harus memberikan pelayanan yang sempurna kepada peserta didik kita, karena yang sampai orang tua sudah menitipkan anak-anaknya kepada kita memberikan pelayanan yang kurang, juga mengecewakan orang tua dan mempercayakan anaknya. itulah pasti masih ada yang Alhamdulillah saya rasa sudah cukup. Saya dari proses coaching ini sudah melakukan ide dan solusi untuk masalah jadi masalah saya mudah-mudahan mencapai target yang sudah direncanakan susun itu bisa di sekolah dan tidak ada lagi nantinya guru-guru yang melakukan di sekolah. Baiklah Pak Saiful, terima kasih.